Warga area hutan masyarakat Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini emosi dan tak terima saat permukiman mereka akan digusur dan diambil oleh PT Toba Pulp. Masyarakat mencoba untuk masuk ke areal hutan mereka, namun petugas tidak memperbolehkan masuk sehingga sempat terjadi adu mulut dan baku hantam. Pimpinan tertinggi Gereja Huria Kristen Batak Protestan turun tangan dan meminta agar menutup PT Toba Pulp Lestari karena telah menutup areal hutan milik Tanah Batak dan PT Toba Pulp Lestari sudah merampasnya. Jadi cukup banyak fakta bukti dari hasil-hasil studi dan pengalaman sendiri menyaksikan yang tadi saya sampaikan, dampak negatifnya jauh, lebih banyak bencana silih berganti. Sekarang hutan-hutan kita sudah hancur. Itu penyebabnya yang mendorong saya untuk berseru kiranya pemilik TPL ini menghentikan operasi. Ketua Aliansi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Toba Pulp Lestari menyayangkan pernyataan pimpinan tertinggi gereja HKBP tersebut karena tidak memikirkan nasib para buruh yang bekerja. Tolong dipikirkan kami pekerja yang ada di PT Toba Pulp Lestari. Seandai kata Bapak mengatakan ini tutup, bagaimana dengan nasib kami, nasib anak dan istri kami? Jadi marilah kami menyarankan kepada Bapak supaya menampung aspirasi itu tidak sepihak. Para pekerja berharap agar warga dan manajemen PT Toba Pulp Lestari dibantu pemerintah bisa duduk bersama supaya mencari solusi terbaik. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Kurang dari 1 kali 24 jam, polisi tangkap penagih hutang yang mengamuk. Selain itu, pelaku juga menganiaya korban. Inilah video penangkapan seorang debt collector yang viral akibat aksinya menagih hutang kartu kredit sebanyak ratusan juta rupiah dengan mengamuk di salah satu perusahaan baja di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan oleh tim Resmo Polres Metro Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, polisi juga mengamankan 1 buah senjata tajam jenis pedang. Polisi juga masih memburu 1 rekan tersangka yang melarikan diri usai kejadian. Berhasil kita sudah amankan dan tangkap dengan inisial J, di mana melakukan suatu tindakan penganiayaan atau kekerasan dengan kita kenakan pasal 352 dan 335. Dan sudah kita amankan kurang lebih 1 kali 24 jam sejak ada kejadian kemarin. Sebelumnya, aksi premanisme yang dilakukan sekelompok debt collector viral di media sosial. Pelaku mengamuk di salah satu perusahaan baja di kawasan Cengkareng untuk melakukan penagihan hutang kepada korban. Pelaku juga sempat menganiaya salah satu karyawan dengan cara mencekik dan membanting korban hingga terjatuh. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah daerah aliran lahar pada Selasa sore. Banjir lahar akibat hujan di puncak Semeru ini mengakibatkan ratusan warga terisolasi. Assalamualaikum. Menjauh. Video amatir warga merekam kepanikan operator alat berat saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang jalur aliran lahar Besuk Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Selasa sore. Dahsyatnya debit banjir lahar hujan Gunung Semeru kali ini, material vulkanik berupa bebatuan dan pasir bahkan nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Warga yang merekam video meminta agar masyarakat yang di kaki gunung waspada. Banjir lahar hujan Semeru ini terjadi setelah puncak Gunung Semeru dilanda hujan deras selama kurang lebih 3 jam.
Akibat banjir lahar dingin, sedikitnya 125 kepala keluarga tidak bisa menyeberang karena besarnya debit air. Tidak ada, untuk korban tidak ada, cuma aktivitas dari warga tidak bisa untuk kegiatan aktivitas itu tersebut karena terisolir, karena jembatan limpas itu tertutup dengan material. Petugas BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan pendataan terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Hujan deras yang melanda ibu kota pada Selasa malam membuat sejumlah jalan terendam banjir, salah satunya di Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Banjir dengan ketinggian air dari 30 hingga 40 cm membuat kendaraan mati mesin. Hujan deras disertai angin kencang dan petir melanda ruas Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Volume ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Hal ini membuat kendaraan roda 2 yang melintas harus berjalan di bahu jalan. Salah satu kendaraan roda 2 yang mati mesin saat menerjang banjir. Selain hujan deras, banjir diperparah dengan buruknya drainase. Seorang mahasiswi Unhas dilaporkan hilang usai terseret arus air bah di Sungai Sapana, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, salah satu pengunjung sempat merekam korban yang terbawa arus sungai. Hingga kini proses pencarian masih terus dilakukan. Inilah rekaman video amatir milik warga saat seorang mahasiswi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin terseret air bah di Sungai Sapana, Desa Bonto Matinggi, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, air bah tiba-tiba muncul membuat sejumlah pengunjung panik dan mencoba menyelamatkan diri ke tepian. Namun satu orang pengunjung terperangkap derasnya arus sungai hingga terbawa arus dan dinyatakan hilang. Korban diketahui bernama Marsanda, berusia 20 tahun, datang ke Sungai Savana untuk berwisata bersama 4 orang temannya. Petugas gabungan hingga saat ini masih melakukan pencarian korban hingga radius 5 km. Medan yang terjal serta banyaknya bebatuan besar cukup menyulitkan proses pencarian ini. Sudah dilakukan penyisiran sejauh 5 km tapi hasilnya masih ini. Potensi air bah yang bisa datang tiba-tiba, itulah yang menjadi awal dari kejadian itu. Mahasiswa tersebut lagi selfie, foto-foto bersama teman-temannya, tiba-tiba air bah datang yang 4 orang bisa menyelamatkan diri dan 1 orang ini yang tidak sempat bisa lolos dari terjaman air. Peristiwa air bah di Sungai Sapana ini sendiri terjadi setelah hujan di hulu. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu korban tanah longsor di Jalan Belimau, Samarinda bertambah. 2 korban terakhir ditemukan tewas tertimbun tanah setebal 8 meter. Pencarian korban yang dilakukan sejak Selasa pagi akhirnya membuahkan hasil. 2 korban yang dilaporkan hilang akhirnya ditemukan di atas kasur setelah 4 ekskavator dikerahkan. 2 korban yang merupakan kakak adik ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Abdul Wahab Sejahrani, Samarinda. Dengan ditemukannya kedua korban, maka pencarian korban tanah longsor di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kota Samarinda dihentikan. Hari ini telah ditemukan semua. Hari ini kita temukan 2 dan saat ini sedang dibawa ke rumah sakit umum untuk penanganan dan sesuai prosedur yang ada. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda mengakibatkan bencana longsor. Sebanyak 4 rumah warga tertimbun dan 4 warga menjadi korban, di mana 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Wirya, iNews melaporkan.
Hujan deras yang disertai angin puting beliung merusak sejumlah rumah dan membuat belasan pohon tumbang di Desa Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bencana ini juga menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Hujan deras yang disertai angin puting beliung menerjang Desa Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin sore. Bencana mengakibatkan 1 orang tewas atas nama Muhammad Sofyan Sembiring berusia 58 tahun. Sementara 1 lainnya yang mengalami luka-luka atas nama Pandapotan Sirait, 53 tahun. Angin puting beliung juga membuat sejumlah rumah rusak dan pohon tumbang. Kami meninjau ada 5 rumah, atapnya terbang, lalu juga ada 1 korban jiwa ketika dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia, lalu juga kami dapati ada 1 korban luka-luka. Sedangkan pihak desa dan kecamatan saat ini telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan membuka posko kesehatan bagi warga yang terdampak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, mata seorang polisi dari Polsek Medan Labuhan, Aibda Abdul Rahman, buta permanen. Peristiwa tersebut terjadi saat hendak menghalau aksi tawuran di Medan, Sumatera Utara. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan, yakni Aibda Abdul Rahman, menjadi korban keganasan para pelaku tawuran di Kota Medan, Sumatera Utara. Aibda Rahman mengalami luka serius di bagian mata sebelah kanan akibat terkena lemparan batu pelaku tawuran hingga buta permanen. Aibda Rahman menjelaskan, peristiwa naas itu terjadi saat dirinya mendapatkan perintah untuk mengamankan peristiwa tawuran yang terjadi antar 2 kelompok remaja. Saya langsung dilempar beberapa anak yang mengakibatkan mata saya sebelah kanan langsung berdarah pada saat itu. Meski mengalami cacat permanen di bagian mata sebelah kanan, kini Aibda Rahman melanjutkan tugasnya sebagai Babin Kamtibmas. Dari Medan, Sumatera Utara, Huda Bahar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Arus balik kendaraan wisatawan meninggalkan kota Bandung di gerbang tol Paster terpantau padat merayap. Kemacetan mengular lebih dari 3 km, sementara kondisi arus lalu lintas di kota Bandung masih terpantau padat. Antrean panjang kendaraan mencapai 3 km. Antrean panjang kendaraan menuju gerbang tol Paster mulai terlihat dari Jembatan Layang Pasopati.